Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel bahas soal STAN. Nah, kali ini saya akan membahas soal USM STAN tahun 2001-2002. Nah, ini untuk yang bagian 1 dulu, untuk dimulai nomor 26. Nah, untuk teman-teman, untuk soal-soal USM STAN ini, biasanya tiap tahun itu ada kemiripan soal. Dan bisa jadi soal yang pernah keluar itu akan keluar lagi di tahun-tahun berikutnya, tapi tidak secara beruntun. Ya udah, kali ini langsung aja kita mulai soal nomor 26. Di antara yang berikut ini, manakah yang merupakan daftar lengkap dan akurat semua bilangan yang dapat membagi habis 6? Kalau bilangan yang dapat membagi habis 6 ini berarti apa yang kalian pikirkan? Iya, benar. Apa? Pemfaktoran. Jadi, faktor dari angka 36. Ya, faktor dari angka 36 itu apa aja gitu kan. Dilihat yang option A. Option A ini kan kurang, nggak ada 9-nya. Option B. Option B ini kurang apa? 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18. Iya, kurang 6-nya nggak ada. Option C, kita lewati dulu. Option D. Nah, ini ada angka 5, berarti salah. Berarti yang benar adalah C. Untuk nomor 27. Seseorang membeli 3 buah buku dengan harga rata-rata 2.000 per buah. Dan membeli 6 buah buku rupa dengan harga rata-rata 8.000 per buah. Berapakah harga rata-rata untuk keseluruhan buku? Nah, kalau ada kayak gini, berarti kan di rata-rata ya. Jadi total harga buku dibagi jumlah buku. Jadi 3 kali 2.000 ditambah 6 kali 8.000 dibagi 3 tambah 6. Nah, ini berapa? 3 kali 2, 6.000. 6 kali 8, 48.000. Bagi 9. Ini 54.000 dibagi 9. Hasilnya ya 6.000. Ini kalau ada soal kayak nomor 27 ini, kan nih kebetulan angkanya mudah ya. Tinggal dikali aja, bisa dengan bayangan cepet nih. Kira-kira sekitar 10 detik udah nemu. Nomor 28. Sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan dapat menghasilkan atau memfotokopi 250 lembar dalam 6 menit. Berapa lama diperlukan untuk memfotokopi 50 lembar? Nah, kalau ada soal kayak gini, yang di pikiran kita, ini tuh perbandingan lurus atau berbandingan terbalik gitu kan. Nah, kita lihat, kalau dia jumlah lembarnya lebih banyak, berarti otomatis waktu yang diperlukan kan lebih banyak. Kalau jumlah lembarnya lebih sedikit, berarti waktu yang diperlukannya lebih sedikit kan. Nah, kalau ada kayak gini berarti perbandingan lurus, ya senilai. Berarti 250 per 50. 250 tadi berapa menit? 6 menit. 50 lembarnya kita misalkan X. Kira-kira ada nggak di option? 250 per 60. Nah, nggak ada, tapi yang ada adalah kebalik. 50-nya yang di atas. Kan ini 50 di atas, X-nya juga di atas. 250 di bawah, 6-nya juga di bawah. Next, nomor 20. Lanjut nomor 29. Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian sedemikian rupa, sehingga panjang bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Jadi yang pertama itu adalah 3 kali kedua. Jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter, misal ini 12 meter, berapakah panjang tali sebelum dipotong? Berarti yang A ini berapa? Yang A-nya ini
kita dapat dari berapa? 1/3 kali 12, jadinya 4. Nah, maka berapakah panjang tali sebelum dipotong? Jadi totalnya adalah 12 tambah 4 sama dengan 16 meter. Ada ya di optionnya kita buat sendiri. Nomor 30. Sebuah perusahaan bis antar kota mengurangi jumlah perjalanan untuk jalur tertentu sebesar 20% menjadi 8 kali sehari. Nah, berkurang 20%. Misalnya jumlah perjalanannya itu kita misalkan X. Kalau berkurang sebesar 20%, berarti 8 kali sehari ini adalah 80%. X dengan 8. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah read setiap hari sebelum ada pengurangan. Berarti yang ditanya adalah X. Jadi X sama dengan 8 kali 100 per 80. Jadi X sama dengan 10. Jawabannya C. Nomor 31. Pada perjalanan tertentu, jika suatu kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, maka kereta tersebut akan terlambat 2 jam. Jika kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam, maka sampai di tujuan 2 jam lebih cepat. Berapakah jarak perjalanan tersebut? Berarti kita ini mencari jarak. Jadi S1 sama dengan S2. Kan jaraknya sama. Jadi 50. T-nya berapa? T-nya terlambat 2 jam. Berarti T plus 2. Untuk S kedua kecepatannya 70. Waktunya dia lebih cepat 2 jam. Berarti min 2. Tinggal dikalikan aja. T 100. 70T min 140. Jadinya 140 sama dengan 20T. T sama dengan 12 jam. Nah, karena T-nya 12 jam, kita masukin. Boleh menggunakan persamaan yang 50, boleh menggunakan persamaan yang 70. Jadi untuk mudah, biar dikali cepatnya, saya akan menggunakan yang 70. 70 kali T min 2 sama dengan 70 kali 12 min 2. Jadinya 700. Nah, karena 700 km, berarti jawabannya adalah D. Dengan lebih dari 140 km. Next, nomor 32. 32 ini, pada hari ulang tahunnya, Gary menerima hadiah sejumlah uang. Uang tersebut digunakan 1/4-nya untuk membeli buku. Misalnya, kita misalkan aja ya, uang Gary itu misalnya X. Untuk membeli buku sebesar 1/4 X. Dan 1/3 dari sisanya untuk membeli majalah. Kalau untuk beli bukunya 1/4 X, berarti sisanya tinggal 3/4 X. Nah, untuk membeli majalah itu 1/3 dari sisa. Ini untuk membeli majalah. Jadi, ini berapa? Coret-coret 1/4 X untuk beli majalah. Jika setelah pembelian tersebut, ia masih memiliki uang 5.000, sisa totalnya 5.000. Jadi gini, misalnya uang panunya X, untuk membeli buku 1/4 X, membeli majalah 1/4 X, berarti sisanya masih ada 2/4 X. Nah, 2/4 X ini adalah 5.000. Jadi X sama dengan 5.000 kali 4 bagi 2. 10.000. Ada nggak 10.000? Jawabannya ini ya, optionnya angkanya kelebihan. Jawabannya yang benar itu adalah 10.000.
Kita anggap aja yang B ini 10.000. Nomor 33. Sebuah persegi panjang mempunyai lebar 2x dan panjang 3x. Jika luas persegi panjang adalah 150, maka x adalah luas persegi panjang itu apa sih? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah 3x. Lebarnya adalah 2x. Luasnya 150. Jadi 150 sama dengan 6x kuadrat. Terus x kuadrat sama dengan 150 bagi 6 itu berapa? 25 ya. Terus x berarti 5. Ketemu C. Nomor 34. Jika x, b, y sama dengan x kali y per x min y, maka 5b dalam kurung 6b3 adalah, nah kalau kayak gini berarti persamaan kayak gini kita masukin rumus seperti ini. Jadi kita kerjakan yang ini dulu ya, yang di dalam kurung. 6b3 berarti 6 kali 3 per 6 min 3 ini berapa? 18 per 3 jadinya 6. Terus kita masukin, berarti ini kan 6 hasilnya. 5b6 sama dengan 5 kali 6 per 5 min 6. 30 per min 1 hasilnya min 30. A. Ini nomor 35 ya. Pada sebuah perusahaan, setiap X orang dapat menghasilkan Y produk setiap Z menit. Jika setiap orang bekerja tanpa istirahat, berapa jam diperlukan untuk menghasilkan 100.000 produk? Nah, kalau ada soal kayak gini, kita samain dulu aja persepsinya. Kita jadi, karena kan yang dinanyakan jam. Nah, Z menitnya kita ubah dulu ke jam. Berarti dalam 1 jam. Jadi untuk mencari waktunya ini kan dalam 1 jam itu berapa gitu kan. Ya, X orang menghasilkan Y produk. Kita bagi dengan Z menitnya, gitu kan. Nah, kalau kayak gini, terus Z-nya kita kaliin, kita bagi 60. Kan Z-nya tadi masih dalam bentuk menit ya, kita samain jam. Jadinya 60 XY per Z. 60 XY per Z. Ini kalau dalam 1 jam. Nah, untuk menghasilkan 100.000 itu ada berapa jam gitu kan? Di 1 jam per jamnya. Jadi kalau 100.000 kan berarti tinggal dibagi nih. 100.000 produk dibagi 60 XY per Z. Kita kalikan silang. Jadinya Z per 60 XY. Benar. 100.000 Z per 60 XY. Berarti jawabannya adalah ya A. Nomor 37. Kok 37? 36 ya. Berarti ini nomor 37-nya hilang. Pada sebuah perusahaan, 46% pegawai adalah laki-laki. Jika 60% pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah pegawai laki-laki, berapakah dari pegawai belum menikah adalah pegawai perempuan? Nah, kalau ada soal kayak gini, kita misalin dulu aja. Berarti di dalam satu perusahaan itu jumlah pegawainya adalah X yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Nah, untuk laki-laki ini kan dia ada yang sudah menikah dan ada yang belum menikah kan.
X menikah itu berarti belum menikah ya. Nah, 46% pegawai laki-laki. Jadi gini tuh, jumlah pegawai laki-lakinya kan ada 46%. Berarti perempuannya ada 54. Nah, di setiap ini tuh ada komposisi yang sudah menikah sama yang belum menikah. 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah pegawai laki-laki. Nah, berarti pegawai laki-lakinya itu berapa? Kan yang udah menikah kan ada 60%. Berarti jumlah pegawai yang sudah menikah itu untuk laki-lakinya adalah 60% kali 70%. Berarti ada 42%. Nah, ada 42% pegawai laki-laki yang sudah menikah. Berarti pegawai perempuan yang sudah menikah ada berapa? Kan gitu. Tadi yang menikah totalnya adalah 60. Berarti 60 kurangi 42. Jadi ada 18% pegawai perempuan yang menikah. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah pegawai perempuan yang belum menikah secara keseluruhan. Nah, kalau kayak gini berarti tinggal kita cari yang belum menikah berapa. Yang sudah menikah 18%, berarti yang belum menikah 54 dikurangi 18, berarti ada 36%. Nah, 36% ini kita jumlahin, kita bagi dengan total yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah adalah 60%, berarti yang belum menikah kan ada 40% nih. Pegawai perempuan yang belum menikah adalah 36%. Jadinya 36 per 40% kali 100 persen. Jadi berapa? 90%. Jawabannya A. 38. Sebuah penelitian mengenai pola konsumsi sejenis barang menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga 8x%, pembelian turun menjadi X%. Berarti kalau harganya naik sebesar 8x, pembeliannya turun sebesar X, gitu kan? Jika saat ini harga barang tersebut 10.500 per buah, berapakah harga tersebut harus dinaikkan agar konsumsinya turun sebesar 2%? Nah, supaya turun 2% berarti kan harga dinaikkan 8x kan? Berarti kalau misalnya ininya 2%, berarti harganya naik sebesar 8 kali 2%, berarti 16%. Berarti harga yang harus dinaikkan itu 16% kali 10.500. Hasilnya berapa? 10.500 kali 16%. 1680. Jawabannya C. Nomor 39. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota B ke kota H dengan kecepatan rata-rata 40. Dari B ke Q 40 per jam. Kembali dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jaraknya adalah 120 km, berapakah kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan? Nah, kita cari dulu waktunya. Kalau enggak, kita bisa menggunakan rumus kecepatan itu 2V 1 kali 2V1 kali V2 per V1 tambah V2. Jadi 2 kali 40 kali 60 per 40 kali 60. Hasilnya berapa? 48. Nomor 40. Pada sebuah kantor, jumlah kasus yang harus diselesaikan setiap hari dibagi rata-rata di antara P pegawai. Jika 1/8 pegawai tidak masuk dan seluruh kasus dibagi rata, kan ada 1/8
pegawai tidak masuk. Berarti pegawai yang masuk ada berapa? Ada 7/8P. Misal kasusnya itu kita umpamakan kasus itu adalah K. Jadinya kan awalnya kalau semuanya pegawai masuk masing-masing dapat 1 gitu kan. Nah, itu kita misalin kayak gini. Misalnya 1 pegawai P per 7/8P. Jadi kalau pegawainya semakin dikit, bebannya semakin besar kan? Berarti ini adalah perbandingan terbalik. Ya kan? Kenapa perbandingan terbalik, Kak? Jadi gini. Kalau jumlah pegawainya turun, maka beban kerjanya naik kan? Kan satu komponen turun, komponen lain naik. Makanya dia perbandingan terbalik. Jadinya kita misalin X K per K. Jadi coret-coret, K-nya coret-coret. X berapa? X adalah 8/7. Berarti bebannya naik sebesar berapa? Ini 8/7 dikurangi 1. Kan kalau normal tadi 1 ya. Berarti 1/7. Jawabannya C. Ahmad, Radya Chandra, dan Doni membagi 144 buah jeruk. Ahmad menerima 10 buah lebih banyak. Nah, ini A plus B plus C totalnya 144. Terus kalau Ahmad itu mendapatkan 10 lebih banyak daripada Bahtiar dan 26 lebih banyak daripada Chandra. 32 lebih banyak daripada Doni. Oh ya, ini kurang D-nya ya. Ada 4 orang. Terus gimana? Berapa jeruk yang diterima Chandra? Jadi kayak gini kita masukin A plus B. B-nya ini berapa? Jadinya kan B-nya A min 10. C-nya A min 26. D-nya A min 32. Kita masukin A min 10. C-nya A min 26. D-nya A min 32 sama dengan 144. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4. 40A sama dengan 144 ditambah 10, 36, 68. 4A sama dengan 212. Jadi A sama dengan 53. Jawabannya C. Nomor 42. Beberapa tahun yang lalu, Ridwan berusia 3 kali lebih tua daripada usia adiknya. Jadi, usia Ridwan adalah 3 kali usia adiknya. Pada waktu itu, Ridwan berusia 15 tahun. Waktu itu, Ridwan berusia 15, berarti adiknya berusia, ya benar, 5 tahun. Karena Ridwan adalah 3 kali usia adiknya kan. Apabila sekarang usia Ridwan 2 kali lebih tua dibandingkan adiknya, berarti sekarang kan ketambahan beberapa tahun kan. Nah, kita nggak tahu berapa tahunnya itu berapa, jadi kita misalkan X. Nah, kalau Ridwan nambah 1 tahun, berarti adiknya kan juga nambah 1 tahun. Jadinya adiknya 2 kali usia adik plus X juga, kan penambahnya sama. Nggak mungkin kan kalau misalnya Ridwan nambah 1 tahun, terus tiba-tiba adiknya dalam tahun yang sama nambah 2 tahun. Nah, yang 1 tahun adiknya dapat tambahan umur dari mana? Kan nggak mungkin kan ya. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal dikaliin aja 2A plus 2X. R-nya tadi ketemu 15 plus X. A-nya 5 berarti 10 plus 2X. Jadi 5 sama dengan X. X-nya ketemu 5. Berarti
berapakah usia Ridwan sekarang? Jadi usia Ridwan sekarang 15 usia sebelumnya ditambah dengan 5 tahun. Jadi usianya 20 tahun. Next, nomor 43. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu setengah hari? Nah, kalau kayak gini, jelas ya, untuk pekerjaan itu berarti menggunakan perbandingan terbalik. Kenapakah menggunakan perbandingan terbalik? Seperti yang ku jelasin tadi di atas, kalau untuk perbandingan terbalik, kan kalau jumlah orangnya lebih banyak, waktu yang diperlukan juga lebih sedikit kan. Kalau waktunya lebih sedikit, berarti butuh orangnya lebih banyak. Gitu. Jadi 8 orang, 4. Kita misalin X, 4 hari berarti terbalik setengah per 4. Jadinya X 8 kali 4 kali 2. Berapa ini? 32, 64. D. 44. Dani termasuk 3 siswa termuda di kelasnya. Dani, misal yang termuda ini di bawah sendiri. Dani 3 termuda di bawah kelasnya. Berarti di bawahnya Dani masih ada 2 anak kan? 2 anak. Berarti 1. Kan Dani buka 3. Terus ada 26 siswa yang lebih tua. Di atas ini ada 26 siswa yang lebih tua. Dan 1 yang seusia dengannya. Kan 1 yang seusia dengannya. Berarti tadi yang satunya, yang di bawahnya dia ada 1. Jadi totalnya berapa? Ini 2. 26 tambah 2 tambah 1. 29. Kita buat jawaban sendiri, 29. Karena nggak mungkin jawabannya itu 3, 4, 5, 6. Orang dia aja di atasnya udah 26 siswa. Berarti harusnya opsinya di atas 26 kan. 45. Sebuah truk harus mengangkut 9,5 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Apabila truk tersebut harusnya mengangkut 2/4 ton pasir pada setiap kali angkut, berapa kali perjalanan yang harus dilakukan oleh supir truk tersebut untuk mengangkut seluruh pasir tersebut? Kita jadikan pecahan biasa aja. 9,5 ini jadinya 19/2. 2/4 ini jadinya 9/2. Kan kalau banyaknya berarti dibagi banyaknya tiap angkutan kan, banyak total dibagi banyak tiap angkutan. Nah, pakai ini berarti 19/2 dibagi 9/2. Untuk pembagian kita bisa dibalik dengan dikalikan, coret-coret. 19/9. Ini kan hasilnya 2, 1/9. Nah, ada 1/9 kan nggak mungkin nih, 2,5 perjalanan. Berarti kita bulatin ada 3 kali pengangkutan. Nomor 46. Sebuah truk yang bermuatan 1/4 ton pasir yang masih mampu dimuati 600 pon. Bila 1 ton berisi 2000 pon, berapa tonkah daya muat pasir? Berarti ini kan 1/4 ton ditambah 600 pon. Itu kan ditambah. Nah, kita jadikan dulu 600 pon ini berapa ton. Nah, 1 ton aja ada 2000 pon, berarti dibagi 2000. Di 6/20. Ini kita jadiin pecahan biasa jadinya 5/4. Tinggal ditambah 5/4 per 6/20. Samain penyebutnya 5, 25, 6. 31/20 berarti 1,55 ton. Nah, sekian untuk pembahasan part 1-nya. Silakan dipahami. Jika mau ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan komen kalian. Dan jangan lupa untuk tetap komen, like, and subscribe
dan nantikan video-video kakak selanjutnya. Semoga kalian dimudahkan untuk menjadi bagian dari kampus Aliwardana. See you!